Gaya berpacaran Nautali dengan mantan-mantannya pun kerap menjadi sasaran kritik netizen lantaran dianggap terlalu vulgar. Begitupun dengan gaya berpacaran Nautali dan pacar barunya, Ladislau Kamara, yang dinilai terlalu berani dalam urusan pamer kemesraan saat liburan. Jagat sosial media kembali diwarnai beragam berita heboh terkait tindakan asusila serta mesum yang justru dilakukan oleh para pelakunya di tempat yang tak biasa. Sontak, hal ini membuat banyak pihak meradang dengan aksi para pelaku. Dan inilah rentetan berita heboh. Mulai dari viral sejoli diduga lakukan tindakan asusila dalam mobil dan langsung kabur setelah dipergoki anak SMA, viral pasangan lansia terciduk mesum di kafe, hingga sederet artis yang gaya pacarannya disorot netizen. Viral, sejoli diduga lakukan tindakan asusila dalam mobil di Cimahi dan langsung kabur setelah dipergoki anak SMA. Viral video sejumlah anak SMA tak sengaja memergoki sepasang kekasih di Cimahi, Jawa Barat yang diduga tengah berbuat mesum di dalam mobil yang diparkir di tepi jalan. Lantaran panik, sang pria pun terlihat bergegas pindah dari kursi belakang ke kursi pengemudi, sementara sang wanita sibuk membenahi pakaiannya. Sejurus kemudian, sang pria kemudian menghidupkan mesin mobil dan langsung kabur, walau sempat diteriaki dan dikejar oleh para pelajar tersebut. Lagi ngapain, Pak? Diam. Tutup, Jadi sih miris, mestinya anak-anak muda sekarang tidak berlaku seperti itu sih. Seandainya mereka dalam pengawasan orang tua, lebih mengerti ketika orang tua ngasih pengarahan atau nasihat. Ya setidaknya paling dasarnya ingat agama aja sih. Emang nih masalah remaja ini karena terlalu bebas di sosial media. Ini menyebabkan mereka seperti ini dan butuh pengawasan orang tua, bimbingan orang tua lebih kental dan lebih dalam lagi. Saudara-saudara atau kawan-kawan aku yang di luar sana yang masih berusia muda dan kerap kali sama kayak aku, dirinya dikontrol oleh syahwat. Aku cuma bilang, ayo mari kita sama-sama jadi orang yang spesial. Jangan mau jadi orang kebanyakan. Karena apa? Orang yang spesial itu nilainya beda di mata Allah. Belajar menahan hawa nafsu. Ya khawatir sih, saya juga bukannya menasehati buat pemirsa, buat saya sendiri. Saya juga punya anak, kelak dewasa, mudah-mudahan anak saya juga bisa saya didik dengan baik dan benar. Kembali lagi kepada orang tua juga harusnya bisa kontrol terus anaknya. Bicara tentang perilaku seksual yang beresiko yang dilakukan khususnya oleh anak dan remaja, kalau kita coba urai kenapa sih ini bisa terjadi, salah satunya adalah karena generasi digital ini hidup dalam konsumsi gizi konten yang negatif, salah satunya pornografi. Ketika setiap hari dia melihat konten orang bermesraan di tangannya lewat handphonenya, maka dia berpikir bahwa perilaku tersebut adalah perilaku normal. Dia tidak lagi mengetahui atau menyadari bahwa itu perilaku abnormal. Gitu. Nah, ini yang membuat seakan-akan mereka tidak lagi tahu malu untuk melakukan atau mengekspresikan perilaku seksualitas yang berbahaya di hadapan umum. Viral, pasangan lansia terciduk mesum di kafe buat netizen murka. Warganet dibuat geram dengan video viral pasangan berumur atau lansia yang tengah asik bercumbu di sebuah kedai makan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.
Aksi tak bermoral pasangan tak tahu malu itu ternyata terekam CCTV kedai makan tersebut. Mirisnya lagi, keduanya justru meradang saat salah satu karyawan kedai makan tersebut menegur aksi mereka. Pokoknya udah ada dihitung 4 kali apa 5 kali, kurang lupa juga orangnya kita mah. Saya dengar kayak gitu udah, cuman kayaknya orang ditegur tuh kayak menerima dia melakukan yang kayak gitu. Dia pernah ngomong ada gitu, kan gue yang melakukan kayak gitu bang, terus kenapa aku menegur reaksi? Kan di tempat saya, wajib saya berhak menegur itu. Dalam ini sungguh luar biasa ini, sangat miris. Ini perbuatan-perbuatan kayak begitu itu mencontohkan yang tidak baik ya. Ya malu banget ya. Di dalam hadis al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Kalau orang sudah tidak punya malu, berarti imannya sudah tidak ada. Sampai seperti itu berarti yang melakukannya itu sudah tidak punya iman, karena sudah tidak ada rasa malu. Di dalam Al-Quran dikatakan la taqrabaz zinah, jangan dekati zina. Sesungguhnya perzinahan itu adalah dosa yang sangat besar. Polsek Kota Kudus, Jawa Tengah, gerebek kos-kosan bertarif Rp20.000 per jam. 5 pasangan mesum diamankan. Aparat dari Polsek Kudus Kota menggerebek kos-kosan murah di Desa Kaliputu, Kudus yang sering dimanfaatkan sejumlah pasangan yang bukan suami istri untuk berbuat mesum. Keberadaan kos-kosan mesum tersebut diketahui petugas berkat laporan masyarakat yang resah dengan kehadiran kos-kosan bertarif Rp20.000 per jam tersebut. Benar saja, saat penggerebekan dilakukan, petugas mendapati 5 pasangan bukan suami istri yang masing-masing tengah berada di kamar yang berbeda. Selain itu, petugas juga mendapati barang bukti alat kontrasepsi bekas pakai di 2 kamar kos. Selain menggelandang ke-5 pasangan tersebut, polisi juga mencokok pengelola kos-kosan tersebut guna dimintai keterangannya. Mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan, dan di lokasi kami temukan ada 7 pasangan laki-laki dan perempuan yang berumur rata-rata paling rendah 17 tahun sampai 39 tahun. Subhanallah menjalik ya, karena apa? Ini udah perbuatan yang gak bagus gitu. Bukan perbuatan yang gak bagus, emang sangat gak bagus gitu. Saya mohon ya, ini pelajaran buat yang lain-lain, ya jangan sampailah hal seperti itu terulang lagi, jangan sampai ada lagi ya. Cukup saat ini sedang viral aja. Karena kan itu pergaulan bebas, itu membahayakan masa depan anak-anak kita. Ya kesel itu. Kan saya juga punya anak perempuan, takut itu. Dengan adanya kayak gitu kan ntar mempercontohkan anak-anak gitu kan. Terlepas dari berita-berita viral tersebut, dunia hiburan tanah air juga sempat dihebohkan dengan sederet pasangan artis, mulai dari Bastian Steele, Sita Marino, Natalie Holcher, Ladislaw Kamara, Rizky Febian Mahalini, hingga Fadly Faisal, Rebecca Clover yang gaya pacarannya dinilai berlebihan oleh netizen. Dan inilah kisah sederet artis yang gaya pacarannya disorot netizen karena disebut berlebihan. Bastian Steele, Sita Marino.
Pasangan muda Bastian Steele dan Sito Marino menjadi salah satu pasangan selebriti yang gaya pacarannya menjadi sorotan. Pasalnya, mereka kerap liburan berdua, bahkan tak segan untuk berpose mesra. Ya, beradegan mesra di depan kamera, bahkan sepertinya sudah bukan lagi hal yang tabu buat mereka. Hal inilah yang membuat netizen jengah dengan pasangan muda ini. So everyone, thank you guys for watching. Thank you guys for watching. Sorry Always banget support. vlog ini Absurd. and boring. Karena biasa kita di videoin. I know we're trying our best. And social media, oke? Ya, pokoknya sukses. Aku suka Babas karena dia orangnya nggak ngebosenin. Terus dia orangnya sangat pekerja keras. Kalau aku lihat komenan kayak gitu sih aku pasti langsung blok ya, karena aku juga nggak mau ngeluarin energi aku buat orang-orang yang bisa cuman ngerendahin orang aja gitu sih. Ya, frontalnya di mana? Perasaan pacarnya tetap sesuai umur aja, nggak ada yang kayak gimana. Mungkin ya kalau misalnya uploadnya pada saat di pantai ya akan berpakaian seperti itulah. Nggak mungkin kan Sita di pantai berenang pakai jeans, kan bingung juga. Jadi ya makanya aku kadang nggak nanggepin gitu. Natalie Holscher dan Ladislaw. Pasca bercerai dari Sule, Natalie Holscher kembali ke setelan awalnya dengan melepas hijab yang sempat menutupi mahkotanya. Tidak hanya itu, Natalie juga kerap berganti pasangan. Parahnya lagi, gaya berpacaran Natalie dengan mantan-mantannya pun kerap menjadi sasaran kritik netizen lantaran dianggap terlalu vulgar. Begitupun dengan gaya berpacaran Natalie dan pacar barunya, Ladislaw Kamara, yang dinilai terlalu berani dalam urusan pamer kemesraan saat liburan. Begitupun kehadiran Ladislaw yang sering kedapatan berada di rumah Natalie. Ya, be the best version you can. Jangan peduliin sama yang namanya orang di luar sana. Mereka mau berkata apapun, mereka cuma bisa komentar, tapi tidak tentu mereka bisa ngejalanin apapun yang pernah kamu jalanin dari kamu kecil sampai detik ini, ya. Udah dong, kan pasti udah dikenalkan sebelum apa-apa, sebelum ngelamar juga udah pasti dikenalkan ke orang tua juga. Ya, dan orang tua ya setuju, dua-duanya setuju. Dua-duanya. Insya Allah dalam waktu dekat. Ya. Insya Allah doain ya. Rizky Febian dan Mahalini. Liburan bersama keluarga ke Eropa, tapi justru gaya pacaran Rizky Febian dan Mahalini yang jadi sorotan netizen. Pasalnya, pasangan yang sama-sama berprofesi sebagai penyanyi tersebut sudah tak sungkan-sungkan lagi pamer kemesraan. Begitupun saat keduanya tengah berlibur di Thailand. Ya, gaya pacaran Iki dan Lini dinilai terlalu lebay dan kelewat berani. Kebalik. Enggak, mending jadi udah sayangnya udah nggak ada. Gimana kitanya saling support, semuanya support, walaupun yang penting itu positif dan masih dalam ruang lingkup yang wajar, yang penting positif dan nggak nyeleneh kemana-mana. Kalau aku sama Lini sih orangnya seperti itu ya. Kita tuh berusaha untuk jadi yang apa adanya gitu, ngejalanin yang memang harus kita jalanin, harus bisa saling mensupport satu sama lain, harus saling mengisi satu sama lain gitu. Apalagi kita kan sekarang kemarin kan udah tunangan ya, jadi kedepannya juga kita harus benar-benar fokus apa yang harus kita tuju. Fadly Faisal dan Rebecca Klopper.
Gaya pacaran pasangan Fadly Faisal dan Rebecca Klopper juga tak luput dari hujatan netizen lantaran dinilai terlalu vulgar. Salah satunya saat keduanya tengah berlibur bersama dan kemudian menghabiskan waktu berdua di kolam renang layaknya pasangan pengantin baru yang tengah menikmati bulan madu. Belakangan beredar kabar jika pasangan ini telah putus pasca beredarnya beberapa video asusila yang diduga mirip Rebecca. Mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan keluarga, manajemen, teman, klien, dan fans yang tetap memberi saya semangat. Saya mohon doa dari semua pihak agar saya selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi.